Oke bosku, kita berjumpa lagi bersama dunia mekanik motor ya. Nah, jadi di video kali ini kendalanya yaitu motor terasa endut-endutan ketika berada di tanjakan atau pada saat akselerasi pertama ya, atau start awal. Nah, jadi permasalahannya itu ada di bagian lonceng ganda di sini, itu sudah kemakan aus ya, sudah terlalu dalam, dan juga ini mau kita ganti satu set beserta kampas gandanya. Nah, untuk tutorialnya pertama-tama kita gerinda dulu untuk kelingan di sini ya. Bisa kita gerinda, kemudian bisa kita menggunakan bor. Pokoknya kelingan 3 ini itu kita harus lepaskan semuanya menggunakan gerinda ya. Kalau saya itu lebih cepat. Nah, kemudian kita cek dulu ya seperti ini sebelum kita lanjut. Nah, tuh coba perhatikan ini sudah dalam ya. Nah, ini kalau hanya diganti kampas gandanya saja itu pasti nanti akan nggak lama, nanti akan endut-endutan lagi ya. Nah, jadi teman-teman kita harus menggantinya lonceng gandanya beserta kampasnya supaya maksimal lagi tenaganya ya. Nah, ini sudah kasih kita yang baru, dan di sini ini punya motor Karisma ya, kodenya KPH seperti ini. Nah, kita cari yang sama. Kalau punya Grand itu beda ya teman-teman, meskipun bentuknya sama tetapi beda, agak lebih besar sedikit punya KPH. Oke, lanjut ya teman-teman, kita lakukan proses penggerindaan. Di sini kita tinggal 2, sisanya itu kita gerinda seperti ini karena menggunakan gerinda ini lebih cepat ya daripada kita bor harus menitik ya. Kalau kita gerinda papas rata menggunakan dengan dasarnya ini, kita tinggal dorong saja menggunakan bahan yang lancip ya. Nah, jadi seperti ini kita gerinda pelan-pelan ya, jangan sampai kena tangannya ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau menggerindanya seperti ini, safety itu lebih penting ya. Karena ada alasan tersendiri ya, jadi kenapa saya harus ganti mangkok gandanya saja, karena memang ada jualannya, kita pakai merek NPT ya, merek NPT bagus. Kemudian kenapa saya ganti mangkoknya saja, nah itu kalau kita ganti satu set beserta untuk gigi primernya itu, nah itu jadinya nanti mahal, itu bisa tembus ke sekitar 300 lebih ya, sampai 350-an. Nah, jadi kalau kita ganti mangkok gandanya saja ini cukup menghemat ya. Mangkoknya saja hanya 60.000, tinggal tambah pengerjaannya ya paling sekitar 40.000. Kan cuma udah hemat berapa ratus ribu ya, teman-teman. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari kondisi konsumen atau kondisi kita selaku bengkel ya. Nah, kita tinggal dorong seperti ini menggunakan mata obeng trek yang sudah kita lancipkan ya. Kita tinggal palu-palu ya ketiganya. Kemudian kita dorong menggunakan agak yang lebih kecil ya, sampai semuanya terlepas ya. Oke, jadi seperti ini prosesnya. Nah, ini kita tinggal dorong menggunakan yang lebih lancip lagi ya. Nah, oke, tuh kan lebih mudah teman-teman ya. Nah, tinggal satu lagi, ini kita tongkok lagi. Oke, seperti ini sudah terlepas semuanya. Kita tinggal langsung lepaskan untuk di bagian loncengnya dan gigi primernya. Yo mana, kita tinggal palu-palu kanan kiri sampai terlepas seperti ini ya. Kemudian kita paskan untuk yang baru. Nah, kalau sudah pas tuh ya, kalau sesuai dengan kodenya itu pasti nanti akan pas. Nah, kemudian kita tinggal masukkan satu persatu untuk paku kelingnya ya. Nah, jadi teman-teman ya, pada saat proses pemasangan ini adalah hal yang paling penting. Nah, ketika kita menggunakan paku keling seperti ini, itu kita tinggal masukkan semuanya, kemudian dipukul-pukul untuk di bagian ujungnya supaya dia nyantol ya. Jadi biar nggak jatuh. Nah, karena di sini kita sudah punya alatnya. Nah, saya kasih contoh ya bagaimana caranya supaya nggak jatuh. Jadi semuanya itu kita palu atau kita nyeleporkan ya untuk di bagian ujungnya seperti ini ketiganya. Nah, ketika nanti pada saat pengepresan itu nanti nggak jatuh yang lainnya. Nah, kan pengepresannya kan satu-satu ya, nggak bisa berbarengan. Oke, jadi seperti ini tuh, kalau kita angkat nanti dia pasti nggak akan jatuh ya, karena sudah ada cantolannya. Nah, oke, seperti ini bentuknya ya. Kemudian kita tinggal untuk merapatkan di bagian paku kelingnya, kita menggunakan metode press boleh ya teman-teman, bisa menggunakan palu, seterusnya juga boleh. Pada intinya yang penting itu kita bisa rapat saja ya, intinya kita bisa rapat dan nggak kocak gitu ya. Kalau mau dilas ya silahkan dilas, itu lebih aman lagi ya. Biasanya kalau saya itu nanti saya tambahin las sedikit, nggak ditambahi juga boleh ya, tergantung daripada beban kendaraan tersebut. Kalau hanya harian nggak perlu dilas sih, kebetulan nggak apa-apa. Tetapi kalau buat muatan lebih baik itu dilas, tambahan titik saja ya, nggak usah terlalu banyak.
Oke, jadi prosesnya seperti ini. Kita pakai kita pakai alat press seperti ini ya. Nah, ini cukup agak mengalami kesulitan ya, karena memang dari penempatan alat pressnya ini terlalu besar teman-teman. Nah, lebih baik kalian punya itu yang beli di marketplace itu ya, juga sudah ada alat khusus untuk proses pengelingan seperti ini, itu lebih mudah sekali ya. Karena di sini saya masih belum punya, kita gunakan alat seadanya, yaitu alat press seperti ini ya. Nah, jadi pada saat pengepresan di sini ini agak memakan waktu yang lama ya. Nanti kalian boleh skip ya. Pokoknya intinya bagaimana caranya, prosedurnya, apakah nanti bisa bermanfaat lagi supaya tarikannya itu bisa enak ya. Nah, kita tinggal press seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau di press sih sebetulnya hasilnya lebih rapi ya teman-teman, hampir sama dengan yang aslinya. Nah, tetapi tujuan utamanya yaitu supaya ini tarikannya bisa enak. Yang penting intinya nggak lepas ya. Untuk harga jasa pada saat pengepresan seperti ini atau penggantian lonceng ganda atau mangkok ganda itu relatif, setiap bengkel itu menarik ongkos yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nggak harus kita samakan, tergantung kebutuhan setiap bengkel dan juga di daerah kalian. Kalau di sini saya biasa tarif semuanya itu 50.000, bongkar dan pasangnya termasuk nanti kampas-kampasnya itu kita pasang ya. Nah, jadi 50.000 itu bersih untuk jasanya. Nah, oke, seperti ini. Dan hasilnya juga nggak kalah memuaskan ya teman-teman. Kalau sudah proses pengepresan seperti ini, lanjut kita untuk ke proses berikutnya ya. Oke, oh ini masih tinggal satu ya teman-teman, tinggal satu. Ini memang agak sulit ini ya, ini agak menceng-menceng sedikit karena memang ini tatakannya itu kurang lebar ya. Terus terang ini kurang lebar, di bagian telinganya itu kurang lebar. Nah, jadi kalau kita press seperti ini itu nggak bisa rata. Nah ya, cuman yang dua itu tadi itu bisa rata, tinggal satu ini yang agak jengkel ya. Nah, oke, jadi teman-teman bisa skip saja ya. Pokoknya intinya itu seperti ini pada saat pemasangannya atau pada saat penggantiannya. Oke. Oke ya, kita cukup bersabar, kita menggunakan alat dorongan, alat bantu dorongan seperti ini. Tuh kan, coba lihat hasilnya itu sangat bagus sekali, sangat rata. Tingkat penyetnya itu bisa hampir sama dengan pabrikan ya.